wabarakatuh. Di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang sekolah adiwiyata. Sebelum Ibu melanjutkan, Ibu ucapkan selamat datang, selamat menjadi siswa-siswi SMP Negeri 1 Katapang. SMP Negeri 1 Katapang termasuk sekolah adiwiyata yang sudah mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan 4 hal tentang adiwiyata. Pertama, apakah itu sekolah adiwiyata? Yang kedua, tujuan sekolah adiwiyata. Yang ketiga, fungsi sekolah adiwiyata. Yang keempat, prinsip-prinsip sekolah adiwiyata. Baik, yang pertama dulu, apakah sekolah adiwiyata itu? Ibu jelaskan dari mulai kata adiwiyata. Adiwiyata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata adi dan kata wiyata. Adi artinya baik, bagus, sempurna, ideal, agung. Sedangkan wiyata artinya tempat menuntut ilmu. Jadi adiwiyata itu artinya tempat yang baik, ideal untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, norma etika sebagai dasar manusia untuk menuju kesejahteraan hidup dan berkelanjutan. Jadi sekolah adiwiyata itu sekolah yang peduli terhadap lingkungan yang sehat, indah, bersih. Yang kedua adalah tujuan sekolah adiwiyata. Tujuan sekolah adiwiyata berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2013 mewujudkan warga sekolah bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta merubah perilaku manusia atau masyarakat sekolah peduli dan peka terhadap lingkungan sekolah untuk menciptakan sekolah lebih baik lagi sebagai sarana atau wadah pembelajaran dan penyadaran segenap warga masyarakat sekolah. Siapakah warga masyarakat sekolah itu? Nah, tentunya kalian, kepala sekolah, guru, TU, caraka, orang tua kalian juga terlibat. Yang ketiga, fungsi sekolah adiwiyata agar seluruh pelajar ikut terlibat dalam aktivitas persekolahan untuk menuju lingkungan yang sehat dan menghindari dampak lingkungan yang negatif. Arti dampak lingkungan yang negatif, contohnya misalnya kalau lingkungan tidak bersih, otomatis tidak sehat. Yang keempat adalah prinsip-prinsip sekolah adiwiyata. Ada 3 prinsip. 1. Edukatif. 2. Partisipasif. Ketiga, berkelanjutan. Yang pertama, edukatif. Edukatif itu mendidik, pendidikan, pembelajaran. Di SMP Negeri 1 Katapang untuk kalian ada namanya mata pelajaran PLH. Apa itu PLH? PLH itu pendidikan lingkungan hidup. Kegiatannya apa di dalamnya? Misalnya kalau kalian pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, salah satu kegiatannya itu misalnya tentang belajar kebersihan. Dari mulai kebersihan diri sendiri, kelas, sekolah, lingkungan. Juga di sekolah bisa menanam tanaman. Tadi tentang kebersihan diawali dari kebersihan diri sendiri. Bukan hanya pelajar, pendidiknya juga gurunya, kepala sekolah, TU-nya, caraka harus belajar dari diri sendiri, kebersihan diri sendiri. Contohnya kalian sebagai pelajar datang ke sekolah dengan pakaian yang rapih, bersih, tidak mesti bagus, tapi rapih, bersih, lengkap atribut, sepatu, topi dan sebagainya. Jadi kelihatannya bagus. Istilah keren zaman sekarang itu namanya good looking. Jadi kita itu harus good looking. Oke? Nah, menanam tanaman nih di sekolah. Contohnya, kalian menanam bunga, tapi tidak hanya sampai menanam bunga. Di
kita harus merawatnya, menjaganya sehingga sampai berbunga atau sampai berbuah, atau misalnya menanam sayuran sampai bisa menghasilkan, bisa kita konsumsi, bermanfaat, bahkan mungkin bisa sampai kita jual. Merawat tanaman yang sudah ada di sekolah, menjaganya, nah itu kegiatannya. Sementara untuk sekarang ini karena kalian daring, belajar dari rumah, nah untuk belajarnya, pembelajarannya itu diawali dengan belajar tentang kebersihan di rumah sekitar kalian. Minimal kamar kalian bersih, rumah kalian bersih. Di rumah juga bisa menanam satu tanaman, misalnya boleh tanaman bunga, buah, ataupun sayuran. Kalian belajar menanam, kalian analisa dari mulai menanam sampai tumbuh kembang dengan baik, dirawat sampai berbunga, berbuah, atau bisa kita konsumsi, kita panen, bermanfaat untuk kita. Nah, yang kedua, prinsip sekolah adiwiyata itu partisipasi. Nah, di sini partisipasi berarti kita harus bekerja sama, semuanya warga masyarakat sekolah bekerja sama. Tidak hanya siswanya aja yang belajar kebersihan atau menjaga kebersihan, sedangkan gurunya tidak, tapi gurunya juga harus memberikan contoh. Kepala sekolah memberikan contoh kepada gurunya, guru memberikan contoh kepada siswanya, mengajarkan bagaimana menjaga kebersihan dari mulai tadi kata ibu, diri sendiri, kelas, lingkungan sekolah, kita jaga semuanya. Semua berpartisipasi sesuai dengan tugas masing-masing warga sekolah. Yang ketiga adalah berkelanjutan. Maksud berkelanjutan itu karena direncanakan programnya, kita tidak hanya sampai mendapatkan penghargaan. Justru dengan mendapatkan penghargaan, kita termotivasi lebih baik lagi. Yang sudah ada dijaga, yang belum ada diperbaiki. Caranya seperti apa? Lebih baiknya seperti apa? Untuk menunjang proses belajar mengajar intinya ya. Kalau di sekolah kan kita belajar, guru juga belajar sama ya. Siswa semuanya belajar. Belajar bagaimana kita peka terhadap lingkungan, peduli terhadap lingkungan. Kalau lingkungan kita bersih, sehat, otomatis diri kita juga sehat. Apalagi di zaman pandemi seperti ini, kita harus ekstra menjaga kesehatan, baik diri sendiri, lingkungan juga. Dalam agama Islam pun, kebersihan sebagian dari iman. Menjaga lingkungan itu termasuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur telah diberikan badan yang sehat, lingkungan yang bersih. Badan yang sehat itu kan otomatis tidak serta-merta, kita harus menjaganya, memeliharanya, dirawat. Tumbuhan juga sama, dirawat, dipelihara supaya bagus, terjaga, bermanfaat untuk kita. Jadi sekolah adiwiyata itu sekolah yang peduli terhadap lingkungannya sekitar sekolah, harus dijaga untuk menunjang proses belajar mengajar kegiatan di sekolah. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, kebersihan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.